Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana cara para ahli geografi menganalisis suatu fenomena di bumi? Mereka tidak melakukannya secara sembarangan. Ada 4 kunci utama atau yang kita sebut prinsip geografi, yang selalu kita pegang hingga saat ini. Yuk kita bongkar satu persatu. Prinsip pertama adalah prinsip persebaran atau distribution principle. Prinsip ini menyatakan bahwa fenomena geografi, baik alam ataupun manusia, tidak tersebar secara merata di permukaan bumi. Selalu ada perbedaan dan ketidakmerataan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk melihat pola penyebarannya. Contohnya, persebaran alam, mengapa curah hujan tinggi di wilayah ini, tapi kering di wilayah itu. Mengapa pertambangan emas hanya ada di Papua, Kalimantan, atau Sulawesi? Lalu ada persebaran manusia. Mengapa sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa? Prinsip persebaran membantu kita memetakan fenomena dan memahami variasi spasial di dunia. Yang kedua ada prinsip interrelasi atau interrelation principle. Prinsip ini saling berkaitan atau hubungan timbal balik. Prinsip ini mengatakan bahwa suatu fenomena geografi tidak bisa berdiri sendiri. Ia selalu terkait dan mempengaruhi fenomena lainnya. Prinsip interrelasi menjelaskan sebab dan akibat dalam ruang. Contohnya, interrelasi fisik, hubungan antara tingginya curah hujan atau iklim dengan jenis tanah yang subur atau geologi. Yang kedua, interrelasi manusia dan fisik, hubungan antara aktivitas penebangan hutan, aktivitas manusia dengan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor atau fenomena alam. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat apa yang terjadi, tapi juga mencari tahu mengapa sih hal itu bisa terjadi dan apa dampaknya pada hal lain. Yang ketiga ada prinsip deskripsi atau description principle, yang dimana prinsip ini untuk menjelaskan lebih lanjut fenomena yang sedang dikaji. Setelah kita tahu pola persebarannya dan hubungannya, kita perlu menyajikannya secara detail agar mudah dipahami. Deskripsi dilakukan dengan cara-cara yang beragam, bukan hanya dengan kata-kata. Kita bisa menggunakan seperti peta untuk menunjukkan lokasi dan pola persebaran secara visual. Ada grafik dan tabel untuk menyajikan data statistik tentang jumlah penduduk, suhu rata-rata, atau hasil panen. Lalu ada citra foto atau satelit untuk memberikan gambaran nyata dari suatu fenomena. Prinsip deskripsi memastikan bahwa hasil kajian geografi disajikan secara jelas, rinci, dan komprehensif. Yang terakhir ada prinsip korologi. Kata korologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti studi tentang suatu ruang atau wilayah. Prinsip ini adalah prinsip sintesis. Prinsip korologi menggabungkan ketiga prinsip sebelumnya. Yang pertama, persebaran, mencatat bagaimana fenomena. Yang kedua, ada interrelasi, menganalisis hubungan timbal balik antar fenomena. Yang ketiga, ada deskripsi, menyajikan semua data tersebut secara rinci. Tujuan akhirnya adalah memberikan gambaran kompleks tentang karakteristik suatu wilayah tertentu, termasuk keunikan dan masalah yang dihadapinya. Ini adalah metode geografi yang paling menyeluruh. Jadi, teman-teman, geografi bukan hanya ilmu tentang apa yang ada, tetapi juga di mana itu tersebar, mengapa itu terhubung, dan bagaimana kita menjelaskannya secara keseluruhan. Dengan memahami keempat prinsip ini, persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi, kita memiliki kerangka berpikir yang kuat untuk menganalisis dunia yang kita tinggali. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.